Tabi pun. Salam sehat, salam Fransiskus. SD Fransiskus I adalah sekolah swasta di bawah naungan Yayasan Dwi Bakti Bandar Lampung yang bercirikan agama Katolik dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal dalam pelayanan pendidikan. Berbagai perbedaan suku, agama, sosial, dan ekonomi ada dalam sekolah kami. Ini merupakan atmosfer pendukung pengembangan pribadi peserta didik untuk menerima, menghargai, bertoleransi, dan memelihara keberagaman dengan cinta kasih, memiliki kepekaan sosial dan lingkungan dalam dirinya. SD Fransiskus I terakreditasi A dan menggunakan kurikulum nasional K13. Semua kegiatan pembelajaran mengarah pada pengembangan karakter yang diimplementasikan dalam budaya sekolah, pembelajaran di dalam dan di luar kelas, kegiatan ekstrakurikuler, dan berbasis keluarga. Pendidikan di SD Fransiskus I berfokus pada pengembangan dan penyeimbangan antara multi-intelijensi, keterampilan, bakat-bakat, dan kepribadian karakter peserta didik. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam menyiapkan generasi bangsa yang berkualitas dan bermutu. Dihadapkan pada tantangan global, di mana dunia kita ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dan membawa dampak besar dalam seluruh proses pendidikan. Sumber daya manusia sebagai pendidik di setiap jenjang pendidikan dituntut memiliki kompetensi yang handal dan berkualitas supaya mampu beradaptasi dengan tepat dalam menghadapi berbagai tuntutan dan perkembangan zaman. Program pengembangan sekolah menjadi penting di era globalisasi ini. Untuk itu, sekolah perlu mengelola pendidikan yang berlangsung agar sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Di tengah pesatnya tuntutan pendidikan abad 21, masa pandemi COVID-19 semakin mendorong dan menuntut perubahan sistem pendidikan dalam seluruh proses belajar mengajar yang harus digantikan secara online. Guru sebagai sumber daya manusia dalam pendidikan yang utama menghadapi berbagai macam tuntutan yang tidak mudah dan harus beradaptasi dengan tuntutan yang ada. Kompetensi mengajar sebagai salah satu indikator dari kompetensi profesionalitas guru semakin ditantang untuk terus berubah. Model pembelajaran yang variatif sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran agar memotivasi dan membantu siswa dalam belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Peran seorang guru sangatlah penting untuk memajukan mutu pendidikan sekolah dengan penerapan model pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, sehingga siswa merasa senang ketika mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Maka guru perlu senantiasa belajar dan memotivasi diri untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan dalam menerapkan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Oleh karena itu, SD Fransiskus I yang didukung penuh oleh Yayasan Dwi Bakti Bandar Lampung menyelenggarakan kegiatan workshop dengan judul Peningkatan Kemampuan Guru dalam Pembelajaran Kreatif melalui workshop Aku Bahagia Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar di Era Digital di SD Fransiskus I Tanjung Karang, Bandar Lampung. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membekali para guru dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sebagai guru yang dapat menggerakkan diri sendiri, sesama rekan guru, dan peserta didik. Selain itu juga untuk mempersiapkan suatu rencana kerja yang baik supaya kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan diadakan kegiatan workshop ini, guru semakin termotivasi dan terpanggil untuk melanjutkan karyanya, mencerdaskan generasi bangsa,
dengan senantiasa mengasah dan memperbaharui diri dalam pengetahuan dan keterampilan sebagai pendidik. Dengan demikian, akan terlahir kembali semangat menjadi guru penggerak yang bahagia, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dalam menciptakan pembelajaran. Hal ini pun akan memberikan dampak positif bagi mutu pendidikan sekolah dan dapat menciptakan merdeka belajar bagi guru dan siswa, dan pada akhirnya bermuara pada pencapaian pendidikan yang membentuk dan mengembangkan student well-being yang diharapkan. Siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, saya melihat bahwa para guru baik yang muda, medior maupun senior menyambut dengan antusias apa yang kami rancang sebagai program pengembangan sumber daya manusia di Yayasan Dwi Bakti. Dalam proses workshop saya melihat bahwa mereka cukup antusias dan atentif memperhatikan materi dan juga sangat komunikatif dengan baik dari pembicara maupun juga dari peserta. Mereka menanggapi dengan tulus dan juga memberikan semacam masukan, kemudian juga hal-hal yang mereka rasakan dan juga mereka alami di dalam hidup sehari-hari, terutama sebagai seorang guru, pasang surutnya menjadi seorang pendidik, semangat, motivasi, dan sebagainya. Karena di masa yang tidak mudah ini, terutama guru-guru memang benar-benar ditantang untuk sungguh mengupgrade kemampuan dan potensi mereka, baik secara pribadi, personal, soft skill mereka, dan juga keterampilan interpersonal mereka, dan juga bagaimana mereka menjadi seorang pendidik penggerak di era digital ini, dengan harapan bahwa mereka dengan motivasi yang diberikan dan didalami di dalam workshop itu, mereka terlihat sangat membutuhkan itu. Secara umum saya melihat bahwa mereka cukup memahami dari kesan-kesan mereka, mereka bersyukur dan merasa di-charge kembali semangat mereka untuk dipanggil menjadi seorang guru, dan kemudian mereka mencoba untuk membenahi diri, dan mereka juga saya lihat mereka bersyukur mampu melihat itu secara positif, bukan hanya sebagai tugas dan beban yang harus mereka lakukan, tapi mereka mampu melihat itu sebagai peluang dan anugerah untuk mematangkan diri. Terima kasih. Mari teman-teman dan juga Bapak Ibu guru sekalian, kita kembali meningkatkan diri kita cintai profesi kita, sehingga dengan mencintai profesi kita, apapun tantangan kita, apapun keadaan kita bisa melewatinya dengan sukacita. Tentunya kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan sukacita, maka kita akan menemukan kebahagiaan. Karena bahagia itu adanya pada diri kita sendiri. Selama masa pandemi ini, saya berusaha mendampingi proses pembelajaran jarak jauh anak-anak. Jadi, menurut saya, metode Google Meet ini cukup aktif, efektif, dan inovatif. Materi dapat disampaikan langsung oleh Bapak Ibu Guru kepada anak-anak secara lebih jelas, dan anak-anak dapat menyimak dan memahami isi materi tersebut. Selama masa pandemi ini, pembelajaran melalui Google Meet menjadi lebih mudah dipahami, karena materi dijelaskan secara langsung oleh Bapak atau Ibu Guru. Kedua, pembelajaran melalui Google Meet menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan, karena dapat bertatap muka secara virtual bersama teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Yang ketiga, di akhir pembelajaran ada sesi tanya-jawab, sehingga saya bisa bertanya tentang materi yang kurang saya pahami kepada Bapak Ibu Guru dan akan dijelaskan kembali. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam Fransiskus. Selamat pagi suster dan Bapak Ibu Guru. Selama ini, dalam pembelajaran di kelas 5 bersama Ibu ini, saya dan teman-teman diberikan kesempatan banyak untuk bertanya, diskusi dengan teman, dan menanyakan materi yang belum saya jelas. Lalu, tugasnya memerlukan keseriusan saya dalam mengerjakan, sehingga karakter disiplin mesti dijalankan, meski dari belajar daring. Bapak Ibu Guru, Suster
Dokter Kepala Sekolah, terima kasih. Dan dalam proses belajar selama ini, anak-anak diberikan kesempatan yang luas untuk bertanya, untuk komunikasi, terlebih untuk menanyakan hal-hal yang mungkin hal yang sangat prinsip dalam pelajaran secara langsung meskipun hanya virtual, dan bisa menambahkan kepercayaan dirinya. Terima kasih banyak, sehingga anak-anak merasa nyaman gitu ya berada di kelas itu, sehingga nggak terlalu banyak kesulitan yang dihadapi. Puji Tuhan, satu workshop di mana saya pribadi sebagai salah satu tenaga pendidik di Fransiskus 1 sangat-sangat bersyukur atas workshop pada saat ini, yang dimana kita sebagai tenaga pendidik diajak untuk bahagia, seperti tema pada saat ini, yaitu aku bahagia menjadi guru penggerak merdeka belajar di era digital. Maka dari itu, dengan workshop pada saat ini, kami sungguh-sungguh bersyukur ketika Suster Pauline boleh memberikan materi-materinya, dan juga kami kembali di-charge, kami kembali diisi lagi kembali bahwa tenaga pendidik di zaman era sekarang ataupun di era digital pada saat ini, kita diajak untuk semakin bersemangat, semakin memberikan yang terbaik, terkhusus dalam mendidik dan melayani anak-anak murid kita masing-masing. Oke, salam sehat, salam Fransiskus. Dadah. Kami senang belajar di sekolah, di rumah, bersama guru dan ayah ibuku. Kami sambut bahagia tugas bangsa, mendampingi dengan sekuat tenaga. Kami berperan serta sebagai orang tua, mengantar putra-putri yang tercinta, menciptakan budaya dalam belajar, inovasi mandiri.